Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Alam semesta adalah wilayah yang maha luas. Saking luasnya alam semesta, hingga detik ini manusia belum bisa memastikan seberapa luas alam semesta. Wilayah yang berhasil manusia observasi hanya dengan radius melingkar dari kerangka acuan Bima Sakti dengan diameter 40 miliar tahun cahaya atau dengan panjang 90 miliar tahun cahaya, yang diperkirakan menaungi lebih dari 2,3 triliun galaksi. Melebihi radius tersebut, umat manusia masih belum memahami ada apa di sana. Batas cakrawala terjauh yang teramati disebut cakrawala kosmik atau cosmic horizon, di mana setelah itu tak ada sinyal yang bergerak lebih cepat dari cahaya, dan sinyal tersebut belum sampai ke kerangka acuan kita di Bima Sakti. Jadi, setelah horizon partikel yang berjarak 45,7 miliar tahun cahaya, kita hanya melihat ruang gelap yang penuh misteri. Seandainya kita melihat betapa luasnya alam semesta dibanding ukuran bumi yang ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya, pasti ada sedikit pertanyaan di benak kalian. Mungkinkah ada kehidupan lain selain yang ada di tempat kecil yang disebut bumi ini? Ya, terlepas dari teori ketuhanan yang menyatakan manusia dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan, dan mungkinkah Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk lain yang berada di tempat yang sangat jauh di ujung alam semesta lainnya? Tapi faktanya, hingga detik ini kita belum dapat menemukan bukti adanya peradaban atau kehidupan lain selain kehidupan yang ada di bumi ini. Hal itu tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah hanya kita manusia yang mampu mengirim sinyal-sinyal keluar angkasa? Dan apakah kita satu-satunya peradaban yang dapat menerima sinyal-sinyal tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang hingga kini masih menghantui alam imajinatif para ilmuwan dan filsuf-filsuf astronomi dalam beberapa dekade terakhir, tentang bagaimana bisa tempat seluas alam semesta tidak berpenghuni, dan mengapa hanya wilayah kecil yang disebut bumi satu-satunya yang memiliki kehidupan di alam semesta ini. Ya, tentunya ini adalah sebuah paradoks, dan paradoks inilah yang disebut sebagai paradoks Fermi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas lebih jauh tentang paradoks Fermi, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Paradoks Fermi adalah fakta yang mengungkap kurangnya bukti konklusif yang dapat menyatakan adanya kehidupan ekstraterestrial atau kehidupan asing di luar bumi. Padahal jika dilihat dari skala luasnya alam semesta, sangat besar kemungkinan yang dapat menciptakan habitat layaknya bumi atau bahkan lebih baik daripada bumi. Tapi faktanya, hingga kini bukti tentang kehidupan atau peradaban lain selain di bumi tidak terbukti dan tidak ditemukan. Istilah paradoks Fermi dari kata paradoks yang artinya adalah pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan, dan Fermi adalah fisikawan Italia Amerika yakni Enrico Fermi. Istilah paradoks Fermi bermula dari percakapan 4 sekawan para ilmuwan fisika Los Alamos, yakni Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert Young, dan Emil Kanopinski. Pada saat makan siang, perbincangan yang awalnya hanya membahas gurauan tentang sebuah gambar kartun alien dan piring terbangnya, akhirnya menjurus ke perdebatan ilmiah tentang kenyataan dan fakta aneh bahwa hingga kini kita belum mengetahui atau mendeteksi kehidupan lain selain di bumi. Padahal probabilitas atau kemungkinan adanya sebuah wilayah dengan kondisi yang mirip atau bahkan lebih baik dari bumi sangatlah besar, dan pastinya memungkinkan kehidupan, mengingat alam semesta ini sangat luas. Tapi faktanya hingga saat ini kita belum mendapatkan kepastian tentang hal itu. Melalui pembicaraan tersebut, Enrico Fermi menjabarkan beberapa rantai penalaran dan kemungkinan, seperti fakta Bima Sakti yang memiliki miliaran bintang atau matahari yang mirip dengan tata surya kita, dan di alam semesta pastinya jauh lebih banyak lagi.
dengan probabilitas atau tingkat kemungkinan yang sangat tinggi. Pastinya beberapa bintang ada yang memiliki kondisi dan memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi dan menjadi zona layak huni. Dan jika benar, manusia dan organisme lain muncul dari proses evolusi alami terlepas dari teori penciptaan Tuhan. Pastinya zona layak huni tersebut dapat memunculkan organisme baik prokariota atau makhluk bersel satu atau bahkan makhluk cerdas seperti manusia. Aspek kedua paradoks Fermi adalah probabilitas atau kemungkinan jika terhadap makhluk berakal. Seperti naluri seluruh makhluk hidup apapun itu, mereka akan memiliki kecenderungan untuk berekspansi, berpindah tempat atau menjajah. Tapi faktanya hingga saat ini, jangankan melihat mereka secara langsung, mendapatkan sinyal-sinyal redup keberadaan mereka pun sangat sulit. Hal serupa juga dirumuskan dengan persamaan Drake yang disusun oleh Frank Drake pada 1961 untuk memfasilitasi paradoks Fermi guna mengupayakan cara sistematis untuk mengungkap kemungkinan adanya kehidupan asing. Ya, persamaan Drake disusun dengan simbol-simbol yang terlihat sulit untuk dimengerti. Tapi Profesor Kardus akan mencoba menguraikan arti atau makna dari persamaan ini. Dalam persamaan Drake, di mana R bintang merupakan laju rata-rata pembentukan bintang di Bima Sakti, Fp merupakan bagian dari bintang dalam sistem tata surya seperti planet dan lain-lain. Kemudian Ne yang merupakan jumlah planet yang kemungkinan mendukung suatu kehidupan. Fl bagian dari planet yang mendukung kehidupan dan kemudian menumbuhkannya. Fi sebuah bagian planet yang memungkinkan untuk membentuk kehidupan berakal atau suatu peradaban. Fc adalah proses terbentuknya peradaban dan pengembangan teknologi yang memungkinkan mereka mengirim sinyal keluar angkasa, dan L adalah lamanya waktu sinyal atau informasi yang dikirim untuk sampai ke tempat tujuan. Ya, dan semua itu akan menghasilkan N, yakni terbentuknya konektivitas antara peradaban inter tata surya dalam satu galaksi. Jadi persamaan ini sebenarnya merupakan penggambaran probabilitas kehidupan ekstraterestrial yang akan terkoneksi di galaksi kita seandainya tahapan yang dimulai dari R bintang atau laju rata-rata proses pembentukan bintang hingga Fp, Ne, dan Fl. Ketika bintang dan planet-planet penunjang kehidupan telah terbentuk, kemudian Fi atau Fc ketika peradaban mulai terbentuk, berkembang dan menciptakan teknologi hingga L yang akhirnya peradaban tersebut dapat mengirimkan sinyal ke peradaban lainnya atau konektivitas interstellar. Jadi menurut teman-teman, apakah benar kita manusia dan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi satu-satunya makhluk di alam semesta ini? Atau adakah spesies lain selain kita di alam semesta ini? Iya, tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar. Karena faktanya hingga detik ini para ilmuwan masih belum mendeteksi keberadaan makhluk asing di luar planet kita bumi. Profesor Kardus bersama Enrico Fermi mengabarkan